Bahwa duel argumen tidak harus datang dari data itu. Data itu orang udah tahu tuh. Data itu bisa dimanipulasi tuh. Tetapi kita minta sebetulnya hakim untuk belajar bahwa istilah the guardian of the constitution itu nobility dia itu, nobleness-nya ada di situ tuh. Dia bukan hakim pidana yang nyari-nyari mana kambing yang dicuri itu. Dan kita mengerti bahwa hakim yang 5 ini nggak ngerti bahwa ini adalah peristiwa politik, di dalamnya ada problem moral, dalamnya problem nilai. Karena itu hakim yang 5 ini justru mendiskualifikasi argumen moral, argumen etis yang dibawa oleh Romo Magnis misalnya kan, atau yang dibawa oleh jurnalis kritis kan. Jadi hakim itu memang sudah diberi untuk hanya membaca the black letter of law, hukum yang tertulis dengan huruf-huruf hitam itu, yang bagi dia ya kalau sengketa itu ya buktikan perbedaannya di mana, Anda mesti buktikan. Oke, boleh. Tapi kasih kami waktu tuh. Tidak ada waktu, cuman boleh berapa hari itu kan. Oke. Kalau begitu kami tambah saksi, tidak boleh. Undang-undang udah bilang cuman boleh 19 saksi. Bagaimana dengan 19 saksi itu? Mesti bawa data yang mereka minta itu kan. Jadi dasarnya hakim ini berpikir secara ya kupingnya dia nggak pakai untuk mendengarkan suara publik, dan mata hukumnya itu terbatas, kemampuan dia itu melihat huruf hukumnya tuh, bukan keadilan between the law, between the line. Kan begitu kan, kalau jurnalis kan mau lihat between the line-nya apa itu lebih penting blank note itu, bagian putih itu daripada yang tertulis. Nah, kemampuan itu hanya dimiliki oleh 3 hakim tadi, 3 hakim yang disenting. Betul, jadi keberadaan MK itu justru untuk menghalangi visi tentang demokrasi dibatalkan sekedar oleh perselisihan jumlah suara kan. Jadi kalau dari awal desainnya curang, ya pasti ujungnya juga curang. Tapi kecurangan itu minta dibuktikan secara faktual. Lo curangnya itu di hulu, di keputusan 90 ketika Gibran itu disodorkan untuk dijadikan calon. Tapi kemudian hakim yang 5 ini bilang, iya tapi itu bukan nepotisme. Lo konyol dong, berarti Gibran itu bukan nephew, asal kata dari nepotisme, dari Paman Usman. Lalu orang bertanya, loh kalau itu Gibran siapa? Berarti Gibran bukan anaknya Jokowi dong. Kalau tidak ada nepotisme di situ kan. Jadi dari segi kemampuan kita untuk melihat kecurangan itu memang didesain dari awal. Ketika Jokowi tidak ingin dinastinya itu berhenti pada dia, maka dia mesti lanjutkan itu. Jadi perencanaan kecurangan sudah ada sejak nepotisme itu justru terbaca secara sangat transparan. Apa itu nepotisme? Gibran adalah nephew-nya Paman Usman. Gibran adalah keponakan langsung dari iparnya Pak Jokowi. Berarti Gibran adalah anaknya Jokowi. Kan dasarnya itu kan. Nah itu mau dibatal, gimana batalinya? Berarti mesti cari sertifikat lahirnya Gibran untuk menunjukkan bahwa Gibran betul-betul adalah anaknya Jokowi, dan Jokowi beripar-iparan dengan Usman. Kan itu dasarnya kan begitu. Kalau kita mau halangi prinsip nepotisme, maka kita mesti katakan tidak ada hubungan keluarga antara Gibran dan ayahnya dengan Paman Usman itu.